Assalamualaikum dan selamat malam sahabat online semua. Malam ini aku mau cerita tentang kejadian gempa dan tsunami yang berada di Palu dan Donggala tahun 2018, 6 tahun yang lalu. Nah, kejadian ini di awal mulanya 3 hari sebelumnya itu cuaca terasa sangat panas menyengat ya. Kalau orang sini bilang itu naporo. Jadi matahari itu terasa di kulit sangat perih. Nah, setelah 3 hari itu, tepatnya hari Kamis malam Jumat, saya kan berada di dapur. Terus melihat ke arah bulan, lihat bulan itu berwarna merah seperti urat-urat. Normalnya kan bulan itu warnanya kuning, terang benderang. Tapi malam itu dia bulat besar, tapi dia berwarna merah berurat-urat. Di situ saya nggak mikir bakal terjadi gempa besoknya. Nah, singkat cerita, besoknya hari Jumat itu saya kan mau pergi ke leasing untuk mengambil BPKB motor. Nah, berangkatlah saya dan anak saya yang bungsu naik angkot. Terus sampai di kantor suami saya, sehingga di pos jaga itu sambil menunggu suami pulang ya, saya sempatkan untuk mengaji, membaca Al-Fatihah, 3 kul dan juga ayat dan juga Yasin. Setelah itu sore, tepatnya jam 3:30, saya diantar sama Pak suami ke leasing, ke tempat leasing tersebut yang berada di jalur STQ untuk mengambil BPKB motor. Setelah ditunggu lama, ternyata yang mengurus BPKB itu sedang ke pesta dan kami tunggulah di situ sampai beberapa jam, sampai sekitar jam 4 sore kami tunggu. Ternyata beliau nggak muncul-muncul juga, dia nggak datang. Jadi terpaksa Pak Su itu antar saya ke rumah mertua untuk singgah sebentar. Nah, setelah singgah di rumah mertua, Pak Su kembali ulang ke tempat kerjanya ya. Dan setelah itu dia menjemput saya tepatnya maghrib pas azan maghrib. Sebelumnya itu, sebelum dia jemput saya maghrib itu, sorenya itu sudah terasa getaran-getaran kecil gempa, entah berapa kali, tapi kami tidak ngeh kalau itu bakal terjadi gempa yang maha dahsyat yang sampai meluluhlantakkan kota Palu dan Donggala ya. Setelah Pak Su jemput saya maghrib, di situ perasaan saya nggak enak. Kok kenapa perasaan ini? Tunggu dulu, kenapa perasaan saya tidak enak ini? Oh, sudah pulang sudah, karena sudah maghrib kan. Nah, berangkatlah kami pulang. Seperti biasa, kami pulang itu naik motor menuju lewat Kampung Nelayan. Tapi pada saat itu kami tidak lewat Kampung Nelayan karena bensin motor tinggal sedikit. Maka beloklah kami ke Pertamina di SPBU di Jalan Pramuka ya. Jadi kita belok ke kanan. Begitu dekat dengan SPBU, nggak lama kemudian terjadilah gempa tersebut. Dan kami hampir jatuh, hampir jatuh dari motor dah. Tapi karena kecepatan motor nggak terlalu laju, jadi hanya oleng sedikit. Dan mengucapkanlah kami asma Allah, Allahu Akbar, dan sambil berpelukan dengan Pak Su dan anakku yang kecil itu,
Pokoknya kami semua itu ketakutan karena baru itu terjadi gempa di Palu yang sangat-sangat dahsyat sekali ya. Orang-orang pada jatuh dari motor, SPBU mati, kami nggak jadi untuk isi bensin. Setelah gempa reda, berjalanlah kami terus melewati Jalan Ahmad Yani untuk isi bensin. Kebetulan di situ ada ada kios yang jual bensin eceran ya. Pokoknya itu dia punya jualan tuh terlempar semua keluar jualannya, tapi dan untungnya bensin yang di botol itu tidak jatuh. Diisi Lapakso itu 3 botol, diisi full itu bensin motor ya. Setelah diisi full itu berjalanlah kami lagi lewat di jalan Suprapto. Di situ kami lihat itu sudah jalan, pokoknya di situ kami lihat sudah orang-orang pada panik semua itu. Anak-anak kecil sudah ada yang sudah nggak pakai sendal, nggak pakai celana, anak kecil ya. Sampai rumahnya itu sudah, atapnya itu sudah bersatu dengan jalan raya, saking kerasnya gempa. Kami melewati jalan Tombolo Tutu itu jalan sudah terbelah, pokoknya itu aspal terbelah, naik tidak beraturan lagi. Dan di situ di jalan Tombolo Tutu itu macet sampai panjang seperti orang mau lebaran. Orang pada panik semua itu. Allahu Akbar berseru semua. Nah, sambil menunggu antrian yang panjang, kami di jalan Tombolo Tutu itu, kami menuju ke Jalan STQ, yang di situ kami lihat juga jalannya itu sudah terbelah. Jalannya itu sudah terbelah, jadi cuma menyisakan sedikit jalan untuk lewat motor. Jadi mobil itu nggak bisa lewat lagi, cuma motor saja yang bisa lewat di jalan STQ karena saking jalannya sudah terbelah, sudah naik tidak beraturan. Sampai di jalan STQ kami terus mau jalan pulang ini ya, mau jalan pulang ke arah rumah kami. Sampai di sana kita di Untat gempa lagi, jadi kita berhenti lagi. Pokoknya itu setelah gempa maghrib itu ada gempa susulan, pokoknya belum lama 1 jam setengah jam gempa lagi bergoyang, jadi bergemuruh. Kami ketakutan dan semua akses jalan itu rusak yang kami lewati. Tidak tahu di tempat-tempat lain, karena kami lewati itu di jalan STQ, jalannya sudah pada rusak, terbelah, jalannya sudah terbelah saking kerasnya gempa ya. Setelah kami lewat di STQ di dekat Untat tuh kami lewat di jalan apa itu ya, seperti pembelokan kayak bukit-bukit. Kami berlindung ke situ. Di situ kan sudah suasananya kan sudah maghrib, agak gelap, mati lampu juga, jadi tidak ada penerangan, cuma ada penerangan dari HP. Pokoknya kami nunggu situ sama-sama dengan ibu-ibu yang pulang dari pasar impres belanja jualannya. Karena gempa jadi dia berhenti untuk singgah sebentar, dan juga anak-anak kampus. Kami di situ menunggu sampai gempa reda, tapi ada gempa susulan, jadi kami menunggu sampai keadaan stabil lagi ya. Pas kami menunggu itu mungkin sekitar jam berapa ya, setengah 8 malam. Setengah 8 malam kami lewat di jalan STQ, penurunan yang dekat pergudangan. Itu orang teriak air. Ternyata di pergudangan bagian bawah jalan itu, STQ kan jalannya kan pembelokan itu menurun. Itu pas tepat di pergudangan Tondo. Di situ air laut itu naik. Air lautnya naik, jadi otomatis kami tidak bisa pulang karena lewat situ adalah jalan satu-satunya. Ada juga sebenarnya jalan yang besar, tapi kami tidak mungkin lewat jalan besar karena kami lewat STQ jalan pintas. Ternyata juga sudah kena tsunami. Maka menunggulah lagi kami, balik lagi ke tempat tadi sampai air surut. Dan setelah air surut,
Mungkin sekitar setengah 10 malam ya kami baru bisa turun, itu airnya sudah turun. Dan karena ini pengalaman gempa yang baru kami alami seumur hidup ya, untuk saya pribadi ya. Itu pas kami pulang itu jalannya kan berbecek semua, itu yang kena kena tsunami tadi yang di bagian pergudangan. Itu pokoknya itu sudah berhamburan semua, itu pergudangan itu kayak snack-snack, kayak apa ya, kontainer-kontainer kecil itu banyak yang sudah berhamburan dengan becek, jalannya sudah becek basah karena kena air laut. Dan melewatlah kami di jalan itu, ada yang penunjuk arah itu yang anak kampus Unta tadi menunjukkan kami jalan di bagian Layana. Di bagian Layana itu bagian atasnya Mamboro ya. Ternyata di bagian bawahnya itu kena tsunami. Ini sebenarnya saya sore-sore itu sebelum pulang naik motor bersama Paksu, kami saya dan anak saya ya pergi ke tempat apa namanya itu, ke tempat butik adik saya yang dekat dengan rumah mertua. Rencananya saya daripada nunggu Paksu lama, jadi saya nunggu mau ikut adik naik mobil aja pulang. Tapi ternyata mereka semua sudah pulang, jadi otomatis saya pulang dengan Paksu naik motor. Ternyata mereka kena tsunami di bagian SPBU Mamboro pas pulang mau isi bensin. Qadarullah ya, kalau seandainya saya ikut mungkin saya juga kena tsunami. Di dalam mobil itu mereka terseret pada saat mereka mau turun ke bawah mau pulang kan. Itu air bah dari arah laut kan, SPBU Mamboro itu dekat laut, depannya itu kios-kios dan pohon-pohon, itu yang menerjang mobil adik saya sampai terkena tsunami. Dan alhamdulillahnya mereka nggak kenapa-napa, cuma mereka itu lewat di belakangnya SPBU itu ada pohon-pohon berduri. Pas mereka turun tuh mereka sudah tidak hiraukan lagi, sandal-sandalnya sudah ditinggal semua. Sandal dengan kaki telanjang. Itu di situ ada adik saya dua orang, ipar saya, adik ipar saya dengan yang kerja dengan keponakan saya satu orang. Jadi mereka berlima di dalam mobil itu terkena hantaman tsunami di Mamboro. Pas kami lanjut yang tadi ya, pas kami lewat di Mamboro, lewat di Layana itu melewati sungai. Kami lewat sungai itu di jalan tembusan. Kami yang tidak tahu tuh jalan yang tembusan arah di bagian atas itu kami tidak tahu. Itu karena yang penunjuk jalannya itu mungkin tinggal di sekitar situ, jadi dia tahu jalan tembus. Pokoknya itu kami kalau tidak salah itu 5 motor atau berapa itu. Jadi beruntun itu penunjuk arah yang itu anak kampus tadi. Pokoknya jangan sampai terpisah karena ini gelap, kondisinya mati lampu, gelap dan sudah malam. Pas begitu kami lewati jalan tembus di Guntarano. Tembus di Guntarano kami turun ke bawah dan pulang sampai di rumah dengan selamat. Sampai di rumah lihat orang pada panik semua, jadi kami itu berinisiatif untuk cari anak saya yang 2 orang ini. Kan waktu ke Palu itu pergi dengan anak saya yang pertama ya, anak saya yang bungsu. Yang saya tinggal di rumah itu anak yang pertama dengan anak yang kedua. Ternyata mereka terpisah waktu gempa itu. Nah, untuk melanjutkan cerita selanjutnya, tunggu cerita saya esok hari. Sekian dulu cerita saya untuk malam ini, kita lanjut besok lagi ya. Dadah, assalamualaikum.